Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di Eko Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita pada video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Submaterinya adalah tentang produksi. Dan item materi yang kita bahas pada hari ini adalah produksi dalam jangka pendek. Sebelumnya kita jelaskan dulu tentang teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen adalah teori yang menjelaskan tentang tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk dengan berupaya mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Jadi intinya dalam teori perilaku produsen adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh produsen dalam menghasilkan atau menciptakan suatu barang dengan berupaya mencapai titik efisiensi, membuat produk yang banyak dengan biaya tertentu. Dalam kegiatan produksi, secara umum ada dua jenis kegiatan produksi yang kita bahas. Pertama adalah produksi dalam jangka pendek, yang kedua adalah produksi dalam jangka panjang. Untuk video kali ini kita akan membahas kegiatan produksi yang sifatnya jangka pendek. Kita lanjutkan. Produksi dalam jangka pendek adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh produsen di mana perusahaan hanya terdapat satu faktor produksi yang bersifat tetap, sementara faktor produksi yang lainnya bersifat variabel atau berubah-ubah. Apa maksudnya di sini? Kita jelaskan dengan contoh. Misalnya, ini adalah satu petak tanah yang dimiliki oleh perusahaan. Pada awalnya, satu petak tanah ini dikerjakan oleh satu orang tenaga kerja atau labornya. Nah, kemudian ditambah oleh perusahaan menjadi 4 atau ditambah 3 tenaga kerja lagi. Penambahan tenaga kerja akan menyebabkan produktivitas akan semakin naik. Kemudian ditambah lagi menjadi tambahannya 5, produksinya semakin banyak, semakin naik. Terus ditambah dan ditambah sehingga seluruh tanah yang ada itu ada pekerjanya. Nah, oleh karena kondisi seperti ini, wilayah tanahnya itu saja, tenaga kerja bertambah terus-menerus, produksi semakin berkurang, produktivitas semakin berkurang. Sehingga dengan kondisi seperti ini, bisa kita lihat sumber daya manusianya bertambah, kita bisa lihat tenaga kerjanya bertambah terus-menerus. Kemudian modal yang dipakai oleh perusahaan tentu juga akan bertambah karena seiring ditambahnya tenaga kerja. Kemudian skill atau kemampuan masing-masing dari pekerja juga akan meningkat karena mereka terus-terusan bekerja kayak gitu. Tetapi sumber daya alamnya tidak berubah, atau dengan bahasa lainnya petak tanahnya tetap satu ini saja. Nah, inilah yang disebut dengan produksi dalam jangka pendek atau perusahaan berproduksi dalam jangka pendek. Ada yang berubah, sumber daya manusia, modal, skillnya makin berubah atau bertambah di sini. Sementara sumber daya alamnya atau dalam hal ini misalnya petak tanahnya itu tidak berubah. Ini disebut dengan produksi dalam jangka pendek. Selanjutnya fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi dengan barang produksi yang dihasilkan dalam proses produksi. Atau dengan bahasa lainnya, fungsi produksi ini adalah hubungan antara input dengan output. Bagaimana bentuk fungsinya? Bisa dilihat di sini Q sama dengan fungsi dari K, L, R, dan T. Apa itu K, L, R, dan T? Bisa kita lihat di sebelah kanan. Ini merupakan fungsi produksi yang ada, terdiri dari K, L, R, dan T. Dan ini adalah disebut juga dengan istilah kapital atau modal, labor, sumber daya manusia, resource, SDA, dan teknologi, skill atau KU.
Inilah yang kita pelajari di video sebelumnya. Ini adalah jenis-jenis faktor produksi. Jadi fungsi produksi, hubungan antara faktor produksi dengan jumlah barang yang dihasilkan. Lanjut, ada beberapa konsep penting yang perlu kita ketahui dalam proses produksi. Yang pertama disebut juga total produksi atau produksi total, atau disingkat juga dengan TP, adalah jumlah total output yang diproduksi selama waktu tertentu. Kemudian ada AP, average product atau produk rata-rata. Produk total dibagi dengan jumlah unit faktor produksi. Dalam hal ini umum dipakai adalah tenaga kerja atau labor. Jadi AP sama dengan TP dibagi dengan L. Kemudian ada juga produksi marginal, produk marginal atau marginal product, di mana MP ini adalah tambahan dalam proses produksi, tambahan produksi karena bertambahnya satu unit faktor produksi. Atau MP itu sama dengan delta TP dibagi dengan delta L. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Misalnya, dalam soal ini dinyatakan penambahan tenaga kerja dari 2 unit menjadi 3 unit, atau dari 2 tenaga kerja menjadi 3 tenaga kerja. Jadi bisa kita lihat ini dari 2 menjadi 3 tenaga kerja. Berarti tambahannya di sini adalah 1. Nah, berarti delta L-nya adalah 1. Bisa kita lihat. Jadi perubahan dari 2 ke 3 1, menyebabkan bertambahnya produk total dari 40 menjadi 60. Jadi total produksinya awalnya 40, dengan bertambahnya tenaga kerja dia menjadi 60. Maka tambahan yang 20 ini adalah selisih dari 40 dengan 60, atau 60 kurang 40 dapat 20. Ini adalah delta TP ya, delta TP. Maka nanti menghitung MP seperti yang sebelumnya, MP rumusnya adalah delta TP dibagi delta L. Delta TP-nya adalah 20, delta L-nya 1. Berarti MP-nya adalah 20 per 1. Jadi dapatlah di sini 20 MP-nya. Nah, jika input faktor produksi ditambah terus-menerus, tambahan produk total akan semakin berkurang. Semakin berkurang. Bahkan pada satu titik tertentu, hasil produksi atau dengan bahasa lainnya akan semakin berkurang. Setiap tambahan input tenaga kerja akan semakin mengurangi output. Kondisi tersebut disebut dengan tambahan yang semakin menurun, atau bahasa lainnya disebut juga dengan the law of diminishing return. Di tabel ini kita bisa lihat bagaimana perubahan tenaga kerja, penambahan tenaga kerja terhadap total produksi yang dihasilkan, dan bagaimana pula pengaruhnya terhadap produk rata-rata dan produk marginal. Seiring bertambahnya tenaga kerja, total produksi yang dihasilkan akan semakin meningkat sampai dia pada titik tertentu. Kita bisa lihat ini jumlah tenaga kerjanya yang ke-8. Kemudian total produksi akan berkurang seiring bertambahnya tenaga kerja dari 8 menjadi 9. Begitu pula dengan produk rata-rata. Penambahan tenaga kerja pada awalnya akan membuat produk rata-rata semakin meningkat sampai dia ke titik maksimum atau AP maksimum. Kemudian bertambah tenaga kerja menyebabkan AP menurun. Begitu pula dengan MP. Penambahan tenaga kerja pada awalnya akan meningkatkan MP, kemudian menyebabkan MP-nya akan mengalami penurunan. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa dalam teori perilaku produsen dalam jangka pendek,
penambahan tenaga kerja, penambahan input atau faktor produksi, sementara faktor produksi lain tidak berubah atau tetap, maka produk marginalnya pada awalnya akan semakin naik, kemudian sampai ke titik maksimum dan dia akan mengalami penurunan. Bisa kita lihat di sini total produksi pada saat tenaga kerja keempat, MP yang dihasilkannya adalah sebesar 430 tambahannya. MP-nya 430. Ketika tenaga kerja ditambah dari 4 menjadi 5, menyebabkan MP-nya berkurang. Nah, pengurangan MP inilah yang disebut dengan istilah dalam materi tadi kita sebut tambahannya semakin berkurang atau disebutkan law of diminishing return atau LDR. Kenapa ini terjadi? Karena sesuai dengan yang kita jelaskan tadi, ada faktor produksi yang jumlahnya terus ditambah, sementara faktor produksi lain dibiarkan atau tidak mengalami perubahan, sehingga terjadilah yang disebut dengan tambahan hasil yang semakin berkurang atau LDR. Ini kita bisa lihat TP naik ya dari kiri bawah kanan atas sampai ke TP maksimum. Jadi ini disebut juga dengan istilah TP maksimum. Nah, MP juga begitu, sama juga AP ya. Pada awalnya dua-duanya naik, kemudian dia akan setelah mencapai titik maksimum dia akan menurun. AP juga sama, setelah mencapai titik maksimum dia akan mengalami penurunan. Itu lebih lengkapnya kita bisa lihat di kurva yang kedua. Dalam proses produksi kita mengenal ada istilah 3 tahap. Nah, tahap pertama adalah dimulai dari titik 0. Titik 0 sampai dengan titik AP maksimum. Kapan AP dikatakan maksimum? AP maksimum terjadi pada saat kurva AP sama dengan kurva MP. Atau dalam kurva bisa kita lihat di sini perpotongan antara AP dengan MP. Inilah disebut dengan AP maksimum. Tahap 1 disebut juga dengan tahap irasional. Maksudnya apa? Pada tahap 1 ini produksinya belum maksimum. Sementara kalau kita logikakan, proses produksi itu pasti diawali dengan biaya yang besar. Biaya yang besar tapi produksinya belum maksimum. Ini merupakan suatu kerugian bagi produsen jika berhenti berproduksi di tahap 1. Maka disebut tahap 1 itu tahap yang irasional. Selanjutnya tahap 2. Tahap 2 dimulai dari AP maksimum. AP maksimum, AP sama dengan MP, sampai ke titik TP maksimum. TP paling puncaknya ya. Jadi TP maksimum. Jadi tahap 2 itu disebut juga dengan TP maksimum. Tahap 2 karena TP-nya sudah maksimum, maka tahap 2 disebut dengan tahap yang rasional. Artinya apa? Produsen sudah mencapai titik maksimum produksi. Oleh karena itu, tidak perlu lagi menambah input atau faktor produksi. Kalau ditambah juga input atau faktor produksi, maka terjadilah tahap ketiga, di mana pada tahap ketiga itu tahap pada saat TP mulai berkurang atau TP menurun. Kenapa ini terjadi? Karena penambahan tenaga kerja menyebabkan TP-nya turun. Maka tahap ketiga disebut juga tahap yang irasional. Nah, itulah penjelasan tentang teori perilaku produsen dalam jangka pendek. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.